Oke. Pagi hari ini saya mau ajak semuanya untuk bersukacita bersama-sama, boleh? Boleh. Mari kita semua bangkit berdiri untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, mari mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan pada pagi hari ini, di mana kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Urapi kami Tuhan, Engkau yang hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini Tuhan, jamah kami Tuhan. Dan ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, pakai Tuhan hati dan telinga kami Tuhan, untuk dapat kami terapkan dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan.
All of the praise for He has done.
di tengah-tengah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami tahu Engkau yang hadir di tengah-tengah kami akan melawat setiap kami. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini akan menerobos roh kami dan akan mengerjakan sesuatu di dalam diri kami. Ada pewahyuan yang Tuhan berikan kepada kami secara pribadi, sehingga kami menangkap pesan Tuhan dan kami tahu apa yang harus kami lakukan sebagai orang percaya. Bapak, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada hari ini, untuk hadirat Tuhan yang melawat setiap kami. Pakai hamba-Mu ya Tuhan, berbicara buat kami semua pada pagi hari ini. Biar Roh Kudus sendiri yang menjelaskan kebenaran ini dan meneguhkan kebenaran ini bagi semua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita bersama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan. Saya diminta oleh Pak Gembala, Pak Agus, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Dan di gereja ini di dalam 1 bulan, Pak Agus berkata kepada saya adalah ada satu tema besar di gereja ini, yaitu call to care ya. Jadi dipanggil untuk peduli, dan mana tujuannya adalah supaya jemaat saling memperhatikan, jemaat saling membangun, seperti di dalam satu komunitas, sama seperti jemaat mula-mula, di mana mereka bisa menyerahkan hati mereka menyerahkan waktu mereka menyerahkan talenta mereka, dan mereka juga menyerahkan harta mereka. Dan saya dengar dari Pak Agus dalam jadwal yang diberikan juga kepada saya, ada minggu pertama bicara mengenai bagaimana kita mendedikasikan hati kita, kemudian mendedikasikan waktu kita, mendedikasikan talenta kita, dan hari ini kita akan berbicara mengenai bagaimana kita mendedikasikan harta yang kita punya. Sehingga di dalam satu komunitas ini, biarlah komunitas ini bisa menjadi satu kesaksian, dan komunitas ini bisa berdampak bagi banyak orang, sama seperti gereja mula-mula yang mendatangkan dampak yang besar. Dan kita tahu bahwa di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 dikatakan bahwa Tuhan ya menambah-nambahkan jumlah mereka setiap hari. Kenapa? Karena kehidupan mereka disukai oleh banyak orang. Amin. Saya percaya bahwa pada waktu hidup kita disukai oleh banyak orang, hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang, hidup kita berdampak bagi banyak orang, maka komunitas ini pasti akan berkembang. Komunitas ini pasti akan bertumbuh. Komunitas ini Tuhan akan tambahkan jiwa setiap hari. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu kekasih Tuhan, hari ini sesuai dengan tema yang ada, saya akan share bersama-sama dengan kita mengenai devote your treasure, ya, dedikasikan hartamu. Ayat yang diberikan kepada saya yaitu di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-44, dan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya mau untuk kita lihat sama-sama ayat ini sebelum kita masuk dalam renungan firman. Saya akan baca buat kita semua di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44. Firman Allah berkata, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Kemudian di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 5 sampai dengan ayat yang 15 dikatakan begini, sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku. Jadi kalau saudara perhatikan, saudara baca ayat sebelumnya, ini bicara mengenai bagaimana Paulus mengirim Titus kepada jemaat di Korintus, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya. Nanti kita akan lihat ini pemberian apa yang dijanjikan, yaitu dalam pasal yang ke-8. Kemudian dikatakan agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Janganlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan.
Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diberkaya di dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tapi perhatikan dikatakan, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan ini, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan janji, akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka, mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Kekasih Tuhan, pada waktu dapat ayat ini saya coba melihat dan berdoa, Tuhan, apa yang kira-kira akan saya sampaikan dari kebenaran ini. Karena kita sedang menghubungkan antara kegiatan gereja mula-mula di awal dengan satu perkembangan gereja setelah diaspora, setelah penganiayaan di Yerusalem, kemudian jemaat-jemaat mulai tersebar, dan akhirnya mulailah adalah gereja yang ada. Dan kekasih Tuhan, kita tahu bahwa kalau kita membaca kitab Kisah Para Rasul pasal 2, tidak terlepas dari satu tema besar mengenai Pentakosta. Dan kita tahu bahwa pada waktu itu ada begitu banyak orang berkumpul di Yerusalem. Untuk apa? Untuk merayakan hari Pentakosta. Dan ingat, yang kita paham hari ini berbicara mengenai hari Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus. Dan memang itu momen yang terjadi pada saat itu. Tapi perhatikan, orang-orang dari berbagai penjuru, mereka datang ke Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta. Ini bicara mengenai hari panen raya yang besar. Sehingga hari Pentakosta menunjukkan pada waktu Tuhan mencurahkan rohnya atas murid-murid. Terjadi panen raya yang besar, yaitu jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Dan firman Allah berkata bahwa pada waktu Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus, dia berkhotbah, ada 3.000 orang yang bertobat. Dan saudara perhatikan baik-baik, di dalam perkembangan gereja ada komunitas. Dan diperhatikan ada dua komunitas yang muncul di sini, yaitu ada komunitas yang besar, yaitu gereja. Mereka ada di bait Allah, mereka bersekutu di sana. Tetapi perhatikan, pasal 2 menunjukkan mengenai ada komunitas yang kecil. Mereka berkumpul di rumah-rumah, ya, berdoa di sana, merenungkan firman di sana, memuji Allah di sana. Dan saudara perhatikan, gereja-gereja rumah ini sama seperti gereja Sidang Jemaat Allah menyebutnya dengan KKA, kelompok keluarga Allah. Gereja ini menyebutnya dengan KTB, kelompok tumbuh bersama. Gereja saya menyebutkannya dengan LG, Life Group, entah apapun namanya. Bicara mengenai ada satu komunitas yang kecil di mana terjadi persekutuan di situ, dan dalam persekutuan itu Tuhan bekerja. Dan saudara perhatikan baik-baik. Ada semangat kesatuan, ada semangat kebersamaan yang terjadi. Dan saudara perhatikan, pencurahan Roh Kudus ini menyebabkan ada pertobatan jiwa-jiwa. Dan akhirnya saudara perhatikan, membuat orang-orang percaya yang datang dari berbagai penjuru, mereka harus stay atau tinggal lebih lama di Yerusalem, di luar dari planning mereka. Sehingga saudara perhatikan, ada banyak kebutuhan yang muncul. Saudara dan saya biasa kalau keluar negeri atau keluar daerah, ya kita sudah tahu sih berapa lama kita akan ada di sana, betul kan? Berapa banyak baju yang kita perlukan, apalagi saudara, berapa banyak duit yang harus kita punya, begitu. Ya, kalau ada lebih-lebih pun kita sudah spare, kira-kira akan berapa? Tapi saudara
perhatikan baik-baik, ini terjadi di luar prediksi mereka. Sehingga saudara perhatikan baik-baik komunitas yang semakin bertumbuh ini, sehingga di dalam komunitas ini mereka membentuk satu bagian di mana mereka mulai terlibat di dalamnya, dan mereka mulai melihat apa yang menjadi kebutuhan orang lain itu juga merupakan kebutuhan mereka. Sehingga tidak seorang pun yang menderita kekurangan. Makanya ayat itu berkata begini dalam ayat 44, semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Mereka peduli satu dengan yang lainnya. Mereka sharing apa yang mereka punya, mereka membagikannya kepada orang lain. Dan saya mau bilang begini, orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, orang yang percaya kepada Tuhan, gaya hidupnya berubah. Amin. Amin. Dulu dia gak peduli dengan orang lain, tapi pada waktu dia percaya kepada Tuhan, Roh Kudus berkarya dalam hidupnya, dia peduli kepada orang lain. Saudara, saya ini orang yang Ibu Lili tahu lah. Karena saya masuk di Sati, waktu itu saya belum bertobat sungguh-sungguh. Saya orang yang susah sekali peduli dengan orang lain. Dari SMP, papa saya sudah menjadi pejabat di NTT. Sehingga menjadi seorang anak pejabat kadang-kadang lebih suka dihargai daripada menghargai orang. Lebih suka ditegur orang daripada menegur orang lain dan menyapa orang lain. Ibu Lili tahu betapa susahnya saya itu bisa senyum pada orang lain. Sampai saya menikah pun, saya menjadi gembala di awal-awal perintisan kami. Setiap kali kalau keluar ibadah, suami saya pasti nyenggol saya begini, senyum, senyum, senyum. Saudara tahu, pada waktu saya semakin mengenal Tuhan secara pribadi, semakin Roh Kudus berkarya di dalam hidup saya, ada bagian-bagian yang Tuhan ubah di dalam hidup saya. Dulu saya susah senyum dengan orang lain, sekarang dengan mudah saya bisa peluk orang. Dulu saya susah senyum dengan orang lain, sekarang saya mudah meresponi orang lain. Bahkan mungkin orang tidak menegur saya pun menegur dia terlebih dahulu. Saudara, orang kalau hidupnya di dalam Tuhan, dia mengalami pertumbuhan di dalam satu komunitas bersama-sama di dalam Tuhan, komunitas itu akan mempengaruhi kehidupannya. Kalau saudara kenal suami saya, jarang ini khotbah di sini. Ya, dia orang lebih supel dari saya. Orang yang murah senyum. Orang yang siapa saja dia gak kenal sekalipun dia sapa, saudara. Saya kadang-kadang dia tegur orang, saya tanya, Pak itu siapa? Gak tahu. Dia di BPP sekarang, orang-orang yang ada di bawah dia semua dia hai bos, hai Pak Ketua. Padahal dia di BPP, saudara. Dan perhatikan kehidupan saya bersama dengan dia. Roh itu mempengaruhi saya. Roh itu menjangkau saya. Roh itu mengubah saya. Sehingga saya bisa menjadi orang yang seperti hari ini, saudara. Walaupun belum sama seperti dia 100%, mungkin baru 70%, tapi saya tahu kehidupan dia banyak mempengaruhi saya. Saudara, komunitas itu akan mempengaruhi hidup kita. Amin. Saudara bersyukur ada di gereja ini, dalam komunitas ini yang sedang membawa saudara untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Bagaimana saudara mendedikasikan hidupmu di dalam Tuhan sebagai seorang percaya, sehingga pada waktu Tuhan datang atau engkau dipanggil oleh Tuhan dan engkau ada di sana, engkau siap untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu di hadapan Tuhan. Amin. Karena saya tahu tugas gembala adalah bawa saudara masuk surga. Amin. Bukan kumpul banyak orang. Sekarang saudara mau buka gereja kumpul banyak orang gampang, saudara. Punya duit, sewa tempat yang bagus, undang artis, jadi. Tapi gereja sedang di mata Allah tidak demikian. Gereja sedang di mata Allah bukan bicara mengenai kami sedang mengumpul banyak orang, tapi bagaimana kami memuridkan orang-orang yang ada dan membawa mereka masuk ke dalam tujuan Tuhan di dalam hidup ini.
yaitu mereka sampai kepada kerajaan surga. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, sehingga saudara pada waktu mereka ada di dalam komunitas itu dikatakan tidak ada seorang pun yang kekurangan, karena mereka membagikan apa yang mereka punya. Mereka menjual apa yang mereka miliki. Bahkan saudara melihat nanti di pasal-pasal berikutnya ada orang-orang yang ada dalam komunitas yang tidak sungguh-sungguh mengalami Tuhan, ikut-ikutan. Kisah mengenai Ananias dan Safira, dan saudara perhatikan apa yang terjadi. Bicara mengenai engkau mendedikasikan hartamu, itu bukan bicara engkau sedang memberi, tapi bagaimana hatimu pada waktu engkau memberi. Katakan amin. Oleh karena itu kekasih Tuhan, kalau kita mau menyambung ini di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 5 sampai 15, bagaimana Paulus sedang mengarahkan jemaat di Korintus untuk mereka bisa mendedikasikan harta mereka, memberi yang terbaik dari apa yang mereka miliki untuk kebutuhan pelayanan pada waktu itu. Kalau saudara baca di dalam ayat yang tadi, saudara akan menemukan bahwa Paulus sedang membawa jemaat di Korintus untuk mereka belajar memberi, dan pemberian itu harus lahir dari kemurahan hati. Amin. Sekali lagi, bukan sekedar kita memberi, tapi pemberian itu harus lahir dari kemurahan hati. Bapak Ibu kekasih Tuhan, Yakobus pasal 1 ayat 17 berkata bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna itu datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang kepadanya. Tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Perhatikan, setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Apa maksudnya saudara? Ayat ini bicara mengenai pribadi Yesus. Yesus sebagai anugerah yang paling berharga yang Tuhan berikan bagi kita. Katakan amin. Inilah cara Allah menunjukkan kasih-Nya di antara kita, di mana Ia mengutus anaknya yang tunggal untuk datang ke dalam dunia ini, bukan karena kita mengasihi Allah, melainkan karena Allah mengasihi kita. Ingat baik-baik. Firman Allah bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kalau saudara baca lagi 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10, dan dikatakan, dan dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini dalam hidup oleh kita, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai penggantian atas dosa. Saudara, Yesus diutus ke bumi karena kasih Bapa untuk menyelamatkan kita. Amin. Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Yesus datang untuk menyelamatkan dan menebus serta mengorbankan nyawanya. Sehingga Natal bagi saya bicara mengenai kasih Allah. Paskah, Jumat Agung bicara mengenai bukti daripada kasih Allah itu kepada kita. Yesus menanggung segala beban dosa kita di atas kayu salib. Yesus anugerah yang sempurna. Sehingga saudara, Paulus ingin mengatakan kepada jemaat di Korintus dan kepada kita semua, orang-orang yang telah menerima anugerah ini, bagaimana berkat ini, anugerah yang sempurna, anugerah yang besar ini, sebagai orang-orang yang sudah menerimanya, bagaimana kita jadi berkat. Amin. Ingat baik-baik, kita memberi bukan supaya kita selamat. Setuju? Amin. Kita memberi karena kita sudah diselamatkan. Ini beda, saudara. Saudara-saudara kita, mereka beri supaya apa, saudara? Mereka bisa diselamatkan. Tapi perhatikan, kita yang sudah diselamatkan, maka kita memberi. Jadi memberi bagi kita karena kita sudah diselamatkan. Paulus sedang menghubungkan gagasan ini menjadi kan orang-orang Korintus dan semua kita, bagaimana kita menjadi pemberi yang murah hati. Amin. Pemberi yang murah hati, pemberi yang sukacita, pemberi yang melakukan pemberian itu dengan kerelaan hati, pemberi yang melakukan itu dengan rela. Kenapa? Karena Allah telah rela memberikan anak
anaknya yaitu Kristus kepada kita. Kristus telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk kita. Sehingga pemahaman ini akan mendorong kita untuk menjadi pribadi yang murah hati. Amin. Pada waktu kita paham mengenai anugerah yang sempurna, pemberian yang terbaik, kita akan melihat apa yang kita lakukan tidak sebanding dengan apa yang Kristus telah lakukan untuk kita. Kekasih Tuhan, Allah mengharapkan orang percaya memberi seperti Ia telah memberi Kristus kepada kita. Jemaat Yerusalem, kalau kita lihat konteks daripada ayat ini, sedang mengalami bencana, sedang mengalami musibah. Saya coba cari-cari apa bencananya. Ternyata dikatakan mungkin karena banjir, sehingga ada bencana, ada musibah yang terjadi di Yerusalem. Sehingga Paulus harus menuliskan surat kepada jemaat-jemaat yang dia rintis itu, untuk bagaimana mereka mengirimkan bantuan bagi jemaat yang ada di Yerusalem. Dan saudara perhatikan baik-baik salah satu suratnya itu kepada jemaat di Korintus. Dan kalau saudara belajar tentang Korintus, saudara akan menemukan Korintus ini kota yang besar, kota metropolitan, kota yang kaya. Dan saudara perhatikan, di Korintus ada pelabuhan yang besar, sehingga pajak besar masuk bagi mereka. Kalau sekarang dibilang APBD-nya, bukan itu saja. Korintus jemaatnya agraris, suka bercocok tanam karena tanahnya subur. Sehingga jemaat di Korintus jemaat yang kaya, jemaat yang punya pemasukan dari pelabuhan, kemudian jemaat yang punya pemasukan dari lahan yang subur. Sehingga saudara perhatikan mereka kaya. Sehingga kalau saudara baca Korintus, saudara akan menemukan Paulus mengatakan bahwa jemaat ini adalah jemaat yang kaya di dalam segala sesuatu. Tapi kalau saudara baca di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 10 sampai dengan ayat 11, Paulus berkata begini, inilah pendapatku tentang itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Saudara perhatikan, Korintus itu sudah janji berikan bantuan kepada jemaat yang ada di Yerusalem, saudara, 1 tahun yang lalu. Tapi jemaat ini jemaat yang PHP. Kalau saya pinjam istilah sekarang, dia janji bahwa dia akan melaksanakan, dia akan mengirimkan bantuan. Tetapi Paulus bilang sampai setahun tidak terrealisasi, saudara. Memang kadang-kadang ada banyak orang percaya yang suka janji. Banyak orang percaya suka beri harapan palsu, saudara, di sini baik. Suka PHP. Ya. Paulus bilang, kalian ini orang yang mampu loh. Kalian jemaat yang kaya loh. Secara finansial, saudara, kalian punya, kalau izinkan saya bilang, saldomu kuat loh. Tapi toh masih PHP. Itulah manusia, kadang-kadang mudah berjanji, tapi kadang-kadang sulit untuk menepati. Makanya ada lagu bilang apa? Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kan begitu. Kalau saudara baca, kalau kita naik ke atas dari pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, menarik saudara. Paulus bilang begini, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Saudara, Paulus sedang mengkontraskan jemaat Korintus ini dengan jemaat Makedonia, saudara. Kalau saudara belajar tentang jemaat Makedonia, jemaat yang sederhana, bahkan mereka ada dalam penderitaan hidup yang berat. Buktinya ayat yang kedua bilang apa? Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka
Makanya di kaum wanita nasional, kebetulan saya sekarang di kaum wanita nasional, ada satu namanya program Makedonia. Ya, Makedonia dia bicara mengenai wanita-wanita itu kan kebanyakan hanya ibu rumah tangga, kebanyakan terima duit dari suami, kebanyakan tidak punya penghasilan yang besar, ya. Tapi dengan kesederhanaan mereka itu mereka mau memberi. Nah, pemberian ini yang namanya Makedonia. Sehingga di kaum wanita nasional pada tahun ini 2024, Makedonia itu tidak usah lagi kirim ke pusat, tetapi gereja lokal bisa mengumpulkan itu dan wanita-wanita bisa bergerak di dalam misi untuk melakukannya. Saudara, Paulus sedang mengkontraskan jemaat Korintus yang kaya dengan jemaat Makedonia yang miskin, yang terbatas, yang ada dalam persoalan kehidupan. Perhatikan baik-baik, ayat yang ketiga dikatakan begini. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Perhatikan baik-baik, Paulus bilang apa? Bahkan melampaui kemampuan mereka. Saudara, bicara memberi bukan bicara mengenai engkau punya berapa, tapi bicara mengenai seberapa besar hatimu yang kau punya. Sehingga saudara perhatikan baik-baik. Paulus akhirnya menulis surat ini, dan sepertinya Paulus sedang menyindir mereka. Orang-orang Korintus, kalau mereka ngerti bahasa Jawa ya, Paulus bilang, ojo metit, ojo metit, kamu mampu. Paulus memberi pemahaman yang benar kepada mereka. Makna apa, bagaimana mereka bisa menopang kesusahan orang lain. Saudara, baru seminggu lalu kan, 2 minggu lalu saudara belajar mengenai bagaimana saudara peduli kepada orang lain. Bagaimana kepedulian itu membantu orang lain. Pada waktu engkau diberkati, engkau rela menjadi berkat. Kadang-kadang saudara kita tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa engkau tidak berkati saya? Tapi pada waktu Tuhan berkati kita, pernahkah kita bertanya, Tuhan, mengapa engkau memberkati saya? Amin. Sudahkah engkau bertanya kepada Tuhan pada waktu Tuhan memberkati engkau? Engkau bertanya, Tuhan, mengapa engkau berkati saya? Tuhan, mengapa engkau naikkan jabatan saya? Tuhan, kenapa usaha saya omsetnya naik begitu rupa? Sudahkah kita bertanya, Tuhan, mengapa engkau berkati saya? Lebih banyak kita lebih bertanya, Tuhan, mengapa engkau tidak berkati saya? Tuhan, kenapa persoalan ini nggak selesai-selesai? Tuhan, kenapa banyak kekurangan di dalam rumah tangga? Tuhan, kenapa begini dan seterusnya? Tapi sudahkah kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa engkau memberkati saya? Sudah, kita perlu dengar hati Tuhan. Kita perlu tahu tujuan Tuhan memberkati kita. Saudara, kalau kita ada hari ini dengan keberadaan kita hari ini sebagai orang yang diberkati, Tuhan punya tujuan di dalam hidup saudara. Sekali lagi, saudara, dalam gereja yang tepat. Bagaimana gereja ini menolong saudara, mendedikasikan hidup saudara dalam Tuhan. Gereja ini akan membawa saudara itu semakin mengenal maksud Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saudara, perhatikan, Paulus membawa jemaat ini untuk mereka menyadari bahwa pada waktu mereka diberkati, mereka harus mengerti tujuan Tuhan memberkati kehidupan mereka. Dan Tuhan mau, disitulah mereka mendedikasikan harta mereka. Sehingga orang yang mendedikasikan harta, mereka memberi dengan kemurahan hati. Katakan amin. Bagian yang pertama, waduh, baru bagian pertama ya. Ini mesti 2 jam. Oke, ya, saya nggak khotbah lama-lama. Saya selalu bilang, saya ini biasanya khotbah tergantung saudara kok. Kalau saudara banyak yang tidur, ya 2 jam lah. Sebenarnya habis amin kan enak tuh bangunnya kan. Kalau saya tiba-tiba khotbah 15 menit kemudian, kalau baru tidur 15 menit itu pusing loh kalau bangun. Betul? Benar. Kalau tidur 15 menit saudara bangun, pusing saudara.
Makanya saya akan menghargai saudara, jadi akan panjang menjadi 2 jam supaya saya selesai. Amin, saudara juga amin, biru dan fresh. Ya. Bagian yang pertama saudara, bagaimana kita ini mendedikasikan harta kita. Yang pertama adalah orang yang memberi tidak akan kekurangan. Amin. Saudara, mari kita pahami ini baik-baik. Paulus sedang membawa jemaat di Korintus untuk mengerti bahwa pada waktu engkau memberi, engkau tidak akan kekurangan. Bilang kiri kananmu, aku beri, aku tidak kekurangan. Amin. Kalau itu suamimu atau istrimu, bilang sama dia, kita ini beri loh, kita gak akan kekurangan. Amin. Kita memberi, kita tidak akan kekurangan. Ayat 6 bilang apa? Dari 2 Korintus pasal 9, camkan ini dikatakan, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Kemudian dikatakan apa? Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Saudara, ayat ini tidak asing bagi mereka. Kenapa? Jemaat ini jemaat yang agraris. Mereka tahu konsep menanam. Seorang petani kalau dia banyak tabur benih, maka dia pasti banyak akan panen. Betul atau benar? Tapi yang sedikit tabur benih, maka dia sedikit akan panen. Paulus sedang mengingatkan mereka kembali, orang Korintus, kau ingat baik-baik. Pada waktu kau beri sebenarnya, kau tidak akan kekurangan. Kenapa? Karena kau tabur sedikit, engkau tuai sedikit. Engkau tabur banyak, engkau akan tuai banyak. Ini prinsip agraris, saudara. Mereka sangat paham. Sehingga jemaat di Korintus harus menyadari ini kembali. Memang betul, pada waktu beri kita kehilangan. Betul atau benar? Kita beri, kita kehilangan. Tapi perhatikan baik-baik saudara. Benih itu hilang dari kita, tapi benih itu hidup. Benih itu bertumbuh. Benih itu mati. Saudara, biji itu mati dulu baru bisa tumbuh. Tapi punya potensi. Kita kehilangan, tapi ada potensi di mana kita melihat Allah menyatakan karya dan kuasanya di dalam kehidupan kita. Kekasih Tuhan, beda loh. Saudara yang pengusaha, saudara yang bisnis, prinsip bisnis itu biasanya apa saudara? Beri yang sedikit, tapi bisa dapat yang banyak. Betul lah, itu kan prinsip ekonomi. Betul kan? Beri sedikit, usahakan supaya dapat yang banyak. Tapi saudara perhatikan baik-baik, prinsip memberi dengan kemurahan hati itu tidak sama dengan prinsip ekonomi, katakan amin. Pada waktu kita memberi sesuatu, kita tidak akan membuat kita kehilangan sesuatu, katakan amin. Pada waktu engkau memberi, engkau tidak akan kehilangan. Tetapi perhatikan dikatakan, itu akan berlipat kali ganda. Saudara, sebenarnya pada waktu kita memberi, pertanyaan saya begini. Pada waktu kita memberi, siapa yang butuh sebenarnya? Siapa yang butuh? Pada waktu kita memberi, siapa yang butuh sebenarnya? Tuhan yang butuh? Orang lain yang butuh? Atau kita yang butuh? Saudara? Pada waktu kita memberi, sebenarnya saudara, kita yang butuh, saudara. Perhatikan Filipi pasal 4 ayat 17 dikatakan begini. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu. Paulus bilang yang aku utamakan bukan apa yang kau kasih itu, tetapi dikatakan buahnya yang akan memperbesar keuntunganmu. Jadi saudara perhatikan, pada waktu engkau memberi, engkau yang diuntungkan. Katakan amin. Bilang, saya memberi, saya diuntungkan. Amin. Saya memberi karena saya yang perlu. Saudara, ingat baik, ini yang harus kita ubah di dalam cara pandang kita. Pada waktu engkau mau mendedikasikan hartamu, engkau harus memahami bagian ini. Bahwa pada waktu engkau memberi, engkau tidak akan kehilangan. Pada waktu engkau memberi, ingat baik karena engkau perlu. Paulus bilang itu memperbesar keuntungan. Lukas pasal 6 ayat 38 dikatakan, berilah maka kamu akan diberi.
Amin. Tapi kadang-kadang kita salah rumus, saudara. Tuhan, berkatilah saya, supaya saya bisa memberkati orang. Tuhan, kalau Engkau berkati saya akan melayani sungguh-sungguh. Tuhan, kalau Engkau berkati saya, maka saya akan rajin gereja. Bagaimana Tuhan akan memberkati? Bagaimana Tuhan akan memberi? Firman Allah bilang apa? Lukas pasal 6 ayat 38. Berilah, maka engkau akan diberi. Emak-emak yang ngajarin anak tahu, kalau ngajarin rumusnya keliru, hasilnya pasti keliru. Betul nggak? Rumusnya keliru, hasilnya keliru. Saudara, firman ini bilang berilah, maka engkau akan diberi. Bukan pada waktu engkau diberi, baru engkau akan memberi. Ingat, Tuhan selalu memulai dengan apa yang ada padamu. Apa yang engkau punya hari ini, saudara. Tuhan mau kita menyadari pada waktu engkau mendedikasikan hartamu, engkau tidak kehilangan. Katakan amin. Engkau tidak kehilangan, tapi itu memperbesar keuntunganmu. Tapi karena itu engkau lakukan karena engkau perlu untuk diberkati oleh Tuhan. Tabur, maka engkau akan tuai. Amin. Seorang tidak akan pernah bisa menuai apa-apa kalau dia tidak pernah menabur apa-apa. Jadi saya punya pohon kelengkeng di depan rumah saya. Bibit ini saya dapat dari Probolinggo. Ya, kebetulan orang ini dia menang tender di Kota Kupang waktu itu berapa puluh ribu pohon mangga. Kemudian kenal dengan saya. Kemudian dia bilang, ibu mau pohon kelengkeng, saya mau kasih ibu. Jadi saya dikasih pohon kelengkeng, saya tanam. Dia bilang ini bibit terbaik. Saya mulai membayangkan kelengkeng Bangkok yang gede. Tapi saudara tahu, setahun nggak juga buah, 2 tahun juga nggak buah. Suami saya bilang begini, sudah hampir 4 tahun, mau 5 tahun, potong saja. Saya bilang jangan, kasih kesempatan lah. Dia saya bilang kelengkeng waktu saya siap, kamu kalau laki gue tuh marah, kamu nggak buah-buah, ya. Kalau kamu mau buah, awas dia potong kamu. Tiba-tiba saudara, satu waktu saya jalan dari dalam, keluar, saya lihat ada bunga-bunga. Waduh, saya lompat girang, saudara. Ternyata kelengkeng saya buah. Akhirnya saya buat kesimpulan begini, saudara. Apa yang ditabur pasti akan dituai. Persoalan tuai yang hanya masalah waktu. Setuju? Engkau tabur, engkau pasti tuai, saudara. Tuainya kapan? Itu yang menjadi rahasia, kita nggak tahu. Tapi prinsipnya pasti kita akan tuai sesuatu. Oleh karena itu, saudara, tabur. Kalau engkau mau tuai, tabur. Kalau engkau mau tuai, tabur. Kalau engkau mau tuai, tabur. Galatia bilang apa? Jangan sesat. Allah tidak dipermainkan. Apa yang ditabur, itu yang dituai. Kita tidak bisa mengharapkan tuaian kalau kita tidak pernah menabur apa-apa. Yang kedua, pada waktu kita memberi, dikatakan berilah dengan sukacita, bukan dengan paksaan. Jadi pada waktu engkau beri, berilah dengan sukacita, bukan dengan paksaan. Ayat yang ke-7 dari pasal 9 dalam 2 Korintus berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Perhatikan, jangan dengan sedih atau karena paksaan. Sebab dikatakan apa? Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Engkau dikasihi Allah, amin. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara perhatikan baik-baik. Ukuran memberi bukan bicara jumlah. Amin. Ukuran memberi bukan bicara mengenai banyak atau sedikit. Tetapi ukuran memberi bagi Paulus pada bagian ini bicara mengenai kualitas, bicara mengenai kerelaan hati, bicara mengenai ketulusan hati. Memberi bukan soal banyak atau sedikit, tapi bicara mengenai apakah ia tulus memberi atau tidak. Perhatikan, ingat gak kisah di bait Allah janda yang memberi 2 peser. 2 peser itu seduit loh. Dan dikatakan itu upahnya sehari. Dia beri segalanya. Tuhan bilang apa?
Janda ini beri 2 peser lebih besar daripada semua orang lain. Kenapa? Karena dia beri dengan ketulusan hatinya. Dia beri nggak pakai banyak hitung. Dia dengan Tuhan. Yang dicatat surga, perhatikan baik-baik. Camkan ini. Yang dicatat surga bukan nilai. Sekali lagi. Yang dicatat surga bukan nilai. Tapi yang dicatat oleh surga adalah kualitas tulus hatimu atau tidak. Amin. Surga mencatat engkau tulus atau tidak. Dan perhatikan, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, saudara. Di mana ia memberi bukan karena merasa beban, karena ia memberi bukan berdasarkan jumlah, tetapi soal apa, saudara? Kerelaan hati. Dia beri dengan sukacita, sehingga kualitas bukan berbicara mengenai kantong baju. Kenapa kantong baju? Karena dompet bisa masuk di kantong. Tapi kualitas itu bicara mengenai kantong hati kita. Bukan kantong baju, tapi kantong hati kita, saudara. Kantong baju bicara jumlah, nilai. Tapi kantong hatimu itu bicara kualitas. Sukacita enggak? Tulus enggak? Engkau memberinya untuk Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, pada waktu engkau beri, dikatakan, berilah dari apa yang engkau punya. Katakan amin. Berilah dari apa yang engkau punya. Saudara, ada orang yang saya pernah tahu, dia harus berhutang untuk memberi buat pekerjaan Tuhan. Bagi saya itu keliru. Amin. Dia pergi hutang untuk pekerjaan Tuhan. Itu keliru. Kami melayani di Madura cukup lama. Mulai pandemi kami stop, sampai hari ini belum lanjut di Madura. Karena setelah after pandemi, ya, suami kembali lagi di Badan Pengurus Pusat. Kemudian saya juga masuk ke dalam Badan Pengurus Nasional untuk kaum wanita. Jadi cukup sibuk, sehingga kami mesti berpikir cara bagaimana untuk plan ini kembali bisa jalan. Ada satu jemaat di Madura, ibu tua-tua dia. Ada dikenal satu pendeta dari satu organisasinya, saya nggak usah sebutin organisasi apa. Pendeta ini selalu aja berkunjung di rumahnya, dan selalu aja cerita kalau dia kurang ini, kurang itu, dan sebagainya. Si wanita ini merasa kasihan dan iba, tetapi dia nggak punya. Kemudian dia berpikir bagaimana caranya supaya dia bisa menolong pendeta ini, saudara. Bukan saja dengan doa, tapi dia mau untuk memberi. Akhirnya ketemulah dia dengan jalan yang keliru. Dia pinjam ke orang yang berikan pinjaman harian. Di Madura itu kan banyak tuh pemberi pinjaman harian, banyak itu di Madura. Dan dia pinjam di situ. Pinjamnya 500.000 untuk berkati pendeta ini. Sampai 7 bulan nggak selesai dia bayar. Sehingga akhirnya dia harus buka satu lubang, tutup satu lubang, buka satu lubang, tutup satu lubang. Dia pada waktu kami menolong masalah ini, dan sedih awalnya dari mana, saudara? Hanya ingin memberkati hamba Tuhan. Dan ini bagi saya salah. Saya bilang, mati ibu, Anda salah. Memberi itu tidak selamanya harus duit. Kalau engkau nggak punya uang, apa yang ada padamu? Kalau engkau punya, ya waktu untuk berdoa, ya dia dikasihkan waktumu untuk engkau berdoa bagi dia. Kalau waktu itu engkau punya uang yang banyak, maka dedikasikanlah uangmu untuk pendeta itu. Berikan. Sehingga saya bilang, ibu, kau harus mengaku kesalahanmu di hadapan Tuhan. Tuhan bereskan hidupmu. Tuhan luruskan konsepmu. Dan Tuhan akan pulihkan engkau. Karena dia hampir bunuh diri, saudara. Karena dari hanya pinjam satu, jadi pinjam waktu sampai berapa belas tuh, rentenir. Hanya dari satu nutup satu. Padahal dari 500.000 loh, saudara. Saudara, jangan salah. Engkau mendedikasikan hartamu bicara mengenai engkau memberi apa yang ada padamu. Katakan amin. Ayat yang ke-12 dikatakan begini dari 2 Korintus pasal 8. Sebab jika kamu rela untuk memberi, perhatikan baik-baik dikatakan, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa dikatakan? Apa? Ya, ada padamu. Jadi pemberian itu diterima berdasarkan apa yang ada padamu, apa yang kau punya, dikatakan.
ada padamu. Katakan amin. Kita harus punya konsep ini. Kita harus pahami ini baik-baik. Tuhan tidak minta kita untuk memberi dari apa yang tidak kita miliki, tapi Tuhan minta kita memberi dari apa yang kita miliki hari ini. Jadi orang yang mendedikasikan hartanya bicara mengenai saya memberi dari apa yang saya punya hari ini. Katakan amin. Ya. Allah tidak menuntut kita, perhatikan baik-baik, di luar batas kita. Setuju? Allah tidak menuntut kita di luar batas kita. Oleh karena itu saudara, pertanyaannya adalah begini. Apakah saudara dan saya ini mampu memanage apa yang kita miliki? Apakah saudara dan saya mampu memanage apa yang Tuhan berikan kepada kita? Maksudnya dalam hal memberi, apa yang ada pada kita, berbicara mengenai bagaimana kita menyisihkan, bukan kita mensisakan. Sekali lagi, bicara apa yang ada padamu, itu bicara bagaimana kita menyisihkan, bukan kita mensisakan. Beda tipis, Pak. Saya bukan bicara perpuluhan, saudara. Perpuluhan itu milik Tuhan. Amin. 10% itu milik Tuhan. Ya kan? Karena Tuhan berkata bahwa dalam Maliaki itu miliknya. Kita tidak boleh mengambilnya, kita tidak boleh mencuri, kita tidak boleh merampok. Dalam bahasa aslinya bicara lebih keras, jangan kita merampok. Bagaimana kami menipu, bagaimana kami merampok gitu. Itu milik Tuhan. Kita harus kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Tapi saya perhatikan bahwa ada yang menjadi milik kita, yaitu berapa? 100%, 10% kita keluarkan, tinggal 90%. Nah 90% ini bagaimana kita memanage-nya, kita mengelolanya. Saudara, orang-orang yang pandai mengatur keuangan, saudara tahu bagaimana mengatur, saudara pemimpin di perusahaan, saudara pemimpin usaha yang hebat, saudara udah tahu bagaimana memanage. Saudara membagi untuk ini, untuk pos ini, untuk pos ini, untuk pos ini, untuk pos ini. Tapi sudahkah engkau mengisikan pos untuk persembahan? Amin. 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 Berapa persen yang engkau anggarkan untuk menjadi pemberian yang akan engkau berikan sebagai persembahan? Saudara, kadang-kadang saudara, ya, orang merasa begitu berat. Kenapa saudara? Karena nunggu sisa. Nunggu sisa nggak ada sisa, betul nggak? Ibu-ibu kadang-kadang kalau masuk mall bisa habis. Makanya kalau ibu-ibu masuk mall, pegang kartu kredit, bapak-bapak yang tarik napas. Bentar lagi notifikasi masuk. Ketika kita memberi itu bukan soal aku memberi karena telah banyak aku terima dari Allah, bukan. Bukan karena aku bantu orang lain, bukan karena aku ingin menolong orang lain, bukan. Kita memberi karena kita tahu bahwa Kristus sudah beri hidupnya bagi kita, maka kita sebagai orang percaya harus memberi sesuatu dari dalam diri kita untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang lain, untuk sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Sehingga Paulus mengatakan orang Korintus, pada waktu engkau memberi dan membantu Yerusalem, sebenarnya ini adalah ucapan syukur. Amin. Ini adalah ucapan syukur. Tuhan memberkati jemaat Korintus, Tuhan memberkati kita. Oleh karena itu kita bersyukur, dan cara kita bersyukur adalah membantu orang yang berkekurangan. Kalau saudara baca ayat 11-13 dikatakan, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang kudus, perhatikan, tapi melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Kemudian dikatakan, dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan ini, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan janji Kristus, karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu. Saudara, perhatikan baik-baik bagian ini, bahwa kita memberi karena memang
kita harus memberi sebagai orang percaya, mengikuti teladan Kristus, mengikuti teladan Bapa beri anaknya, Kristus beri hidupnya bagi kita. Oleh karena itu, dalam ayat ke-8, pada waktu itu memberi, ingat baik-baik, Allah sanggup untuk melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kamu, senantiasa kamu berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dikatakan malah berkelimpahan. Kekasih Tuhan memberi dengan ketulusan berdasarkan kantong hati kita, apa yang ada pada kita. Dan pada waktu kita memberi, Tuhan akan memberkati yang sisa. Dan saya tahu bahwa ketika kita jadi berkat bagi orang lain, maka Tuhan akan memberkati hidup kita. Ingat, kita dipanggil untuk menjadi berkat. Kita dipanggil bukan untuk hidup untuk diri kita sendiri, tetapi ingat, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepada kita. Sehingga dalam tulisan ini Paulus sedang memberikan satu seperti kritikan yang tajam bagi jemaat Korintus. Kau jemaat yang kaya, kau jemaat yang mampu, marilah engkau dedikasikan apa yang engkau punya hari ini, dan Tuhan akan memberkati kehidupan. Saudara, mari kita berdiri bersama-sama. Sambil engkau berdiri di hadapan Tuhan, pemain musik singer soul leader akan siapkan pujian, ku tetap cinta, ku tetap setia. Saya ingin bersaksi sedikit saja di akhir daripada khotbah ini. Saya dan suami tidak pernah menyangka kalau akhirnya suami saya bisa duduk di dalam kepengurusan badan pengurus pusat. Karena kami bukan dari gereja yang besar. Biasanya orang yang ada di BPP itu dari gereja besar. Tapi pada waktu kami didoakan dan waktu berlutut, saya bisa menemukan Tuhan sedang berbicara bahwa engkau sudah memberikan hidupmu, engkau sudah memberikan apa yang engkau punya. Saya bangun sekolah misi, kami menghasilkan 12 angkatan, dan sekarang ini ada 105 gereja baru yang dibuka, dan sebagian menjadi pemimpin-pemimpin di daerah. Saudara tahu, mereka yang sekolah di situ tidak bayar sama sekali. Kami bukan gereja besar, tapi kami mau belajar mendedikasikan apa yang kami punya. Saya harus bekerja untuk mendapatkan uang yang cukup untuk membiayai mahasiswa. Dan saya tahu, pada waktu saya menuai itu, menabur itu dengan ketulusan hati, menabur itu dengan sukacita, satu waktu Tuhan akan memberikan kelimpahan tuaian kepada saya. Dan pada waktu saya berdoa, Tuhan berkata, sekarang engkau menuai apa yang engkau tabur. Pada waktu kita tidak perlu berhitung dengan Tuhan, maka Tuhan melakukan hal yang sama kepada kita. Firman Allah berkata, ukuran apa yang kau pakai untuk mengukur, itu yang akan diukurkan kembali kepada. Saudara, jika kita merasa hari ini, saudara, kita bangun, tubuh kita diberkati, hati kita sukacita, karir kita berhasil, usaha kita, bisnis kita, bahkan suami, istri, anak-anak kita semuanya sehat. Dulu saya sakit, saya dipulihkan. Dulu saya ada dalam keadaan yang sulit, Tuhan angkat. Saudara, kalau engkau bangun hari ini, engkau masih bisa bernafas dengan baik, engkau adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan sebagai seorang yang diberkati, bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang? Maka saatnya hari ini mungkin saya ingin membawa kita untuk melihat, bukan bicara masalah uang, tapi bagaimana engkau bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau mulai melihat, engkau mulai melirik, siapakah hari ini yang engkau bisa buat dia tersenyum? Siapakah yang hari ini engkau bisa angkat dia di dalam hidupmu? Siapakah yang hari ini Tuhan taruh di dalam hatimu untuk engkau menolong dia? Mari kita naikkan pujian ini.
setia, tetap setia. Badai datang menerpa, ku tetap cinta. Katakan ku tetap setia. Katakan Tuhan, ku tetap setia. Taufan datang menerpa, katakan ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, yang Tuhan telah beri. Katakan, mungkin tak dapat ku balas dari apa yang katakan ku persembahkan seluruh hidupku ya Tuhan, seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi katakan, tetap cinta. Katakan ku tetap cinta. Haleluya. Walau badai datang menerpa, ku tetap. Katakan ku tetap setia. Ku tetap. Amin. Kami mau tetap setia Tuhan. Ku tetap. Walau badai datang menerpa, ku tetap setia yang Tuhan telah beri. Katakan mungkin ku balas dari apa yang seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta dan ku tetap. Katakan dan ku tetap. Ku tetap cinta dan ku tetap. Sekali lagi dan ku tetap cinta. Tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, hari ini kalau engkau berdiri dan engkau berkata, Tuhan, terlalu banyak yang kami terima dari Engkau. Saya secara pribadi berkata, Tuhan, saya pernah diluputkan Engkau dari kecelakaan. Saya masih bisa hidup hari ini. Begitu banyak yang Engkau berikan. Kau beri suami yang baik, Kau beri
istri, Kau beri anak-anak, Kau beri pekerjaan kepada kami hari ini, usaha yang kami tekuni, pelayanan yang ada. Begitu banyak yang Kau berikan bagi kami. Kau tolong kami Tuhan hari ini. Kami mau belajar tetap mencintai Engkau, setia di dalam Engkau, dengan kami mendedikasikan hidup kami bagi Engkau ya Tuhan. Kalau hari ini Tuhan berbicara kepada Engkau, Kau perlu menjadi seorang yang mengatur dengan baik di dalam hidup ini untuk apa yang Tuhan beri di dalam hidupmu. Sehingga pada waktu Engkau memberi, Engkau tidak merasa itu menjadi beban. Dan pada waktu Engkau memberi, ada sukacita yang mengalir dari dalam dirimu. Karena Engkau tahu pada waktu Engkau memberi, Engkau tidak akan pernah mengalami kekurangan apapun juga. Tapi Tuhan akan melimpahkan kasih karunia-Nya, dan Dia akan memberkati kita dengan penuh kelimpahan. Memberi bukan bicara masalah jumlah, tapi bicara banyak ketulusan yang ada di dalam hati. Kalau hari ini Engkau berdiri dan berkata, Tuhan, saya mau mendedikasikan apa yang Engkau percayakan kepada saya. Saya mau mendedikasikan harta yang aku miliki, apa yang aku punya hari ini. Kau angkat tangan di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya, supaya pada waktu saya memberi dengan ketulusan hati. Pada waktu saya memberi dari apa yang saya miliki di dalam hidup ini. Saya memberi dengan sukacita. Saya memberi tidak dengan paksaan, karena saya punya pemahaman yang benar tentang memberi hari ini. Pada waktu saya memberi karena saya yang perlu untuk diberkati oleh Tuhan. Biar Tuhan menyelidiki hati kita hari ini. Kalau Kau berdiri hari ini dan Kau berkata, Tuhan, saya mau belajar hari ini. Saya mau minta Roh Kudus menolong saya, supaya saya bisa memanage apa yang Tuhan percayakan dengan baik. Angkat tanganmu, biar Roh Kudus akan menuntun engkau. Engkau akan menjadi pengelola yang baik. Engkau akan menjadi pengelola yang penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Ingat bahwa pada waktu kita sampai di sorga, Tuhan akan meminta semua pertanggungjawaban daripada kita. Biarkan Roh Kudus menolong engkau hari ini. Terima kasih Tuhan. Kau lihat ketulusan hati kami hari ini. Kami mau belajar memberi apa yang kami punya hari ini, karena kami tahu Engkau tidak menuntut kami lebih daripada kemampuan kami ya Tuhan. Kami belajar dari jemaat di Korintus. Kami belajar dari jemaat yang ada di Makedonia. Ajar kami untuk kami cepat tanggap atas segala sesuatu. Pada waktu kami mendedikasikan hidup kami, ada kepedulian di dalam diri kami. Ada Roh Kudus yang berbicara di dalam hati kami, yang menggerakkan kami. Ada compassion yang Tuhan taruh di dalam hati kami. Apa mau berdoa, biar Roh Kudus tuntun kami. Gereja ini adalah ladang yang subur untuk kami menabur apa yang harus kami tabur di tempat ini. Tuhan tolong kami, sehingga di tempat ini benih ini akan bertumbuh subur, dan jemaat-Mu akan menuai hasil berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa. Roh Kudus tuntun kehidupan kami, dan biarlah kehidupan kami menyadari bahwa kekristenan bicara mengenai kami perlu berdampak bagi banyak orang. Kami perlu menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan kami memberi supaya kami diselamatkan, tapi karena kami sudah diselamatkan, maka kami akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Kita bersama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Teman-teman yang dikasih Tuhan, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih Pastor untuk firman yang luar biasa sekali. Kami senang keluarga SAS Pastor Surabaya ingin mengucapkan terima kasih buat firman yang luar biasa sekali. Oke, sekarang bahwa saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Namun sebenarnya saya ingin mengajak teman-teman untuk berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan atas apa yang telah Kau sampaikan kepada kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa firman yang telah Kau sampaikan kepada kami, Kau selalu berbicara ya Tuhan kepada kami melalui Pastor Noviana ya Tuhan. Tuhan biarlah Kau berikan kami hati yang besar lagi ya Tuhan, hati yang besar ya Tuhan untuk tidak mementingkan diri kami sendiri, tapi juga mementingkan orang lain, orang sekitar ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan memberi ya Tuhan, biarlah kami memberi dengan ketulusan hati dan kebesaran hati ya Tuhan. Berikanlah kami hati yang tulus ya Tuhan untuk memberi ya Tuhan. It's not just for the money Lord Jesus, tapi biarlah kami juga memberi dari apa yang Kau miliki ya Tuhan. Biarlah Kau pakai ya Tuhan apa yang Kau percayakan kepada kami ini dapat bermanfaat bagi orang lain dan dapat bermanfaat bagi hidup kami dan juga orang lain dapat memberkati orang lain ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan dalam nama Tuhan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Buat teman-teman yang ingin memberikan persembahan bisa diberikan melalui via transfer ke rekening yang tertera dan juga atau di depan kursi sepertinya di depan duduk ada. Sambil teman-teman memberikan persembahan, saya akan membacakan satu ayat di Efesus 4 ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, biarlah kita semakin hari semakin bertumbuh. Manusia baru kan nggak cuma yang saat kita berdoa, tapi setiap hari biar kita memiliki hati yang ingin untuk menjadi manusia baru setiap harinya, untuk menjadi lebih baik dan lebih dekat dengan Tuhan kita. Oke, nantinya saya akan membacakan beberapa pengumuman. Yang pertama-tama saya ingin welcome semua teman-teman yang baru pertama kali hadir, yang join secara online juga, yang mungkin baru pertama kali join, thank you so much. Dan jangan lupa ibadah kita akan diadakan setiap hari Minggu jam 10 di ruko depan Geraha Fairground. Nah, lalu selanjutnya untuk beberapa kegiatan minggu ke depan, minggu ini more tetap ada, moral movement of restoration, di mana kita akan menyatukan hati untuk berdoa. Jadi saya ingin menginvite semua teman-teman untuk join di more ini, karena di more ini kita akan menyatukan hati untuk berdoa bagi beberapa pokok doa. Oke, jadi jangan lupa more diadakan hari Selasa ini jam 7:30 secara online. Lalu untuk hari Kamis KTP diliburkan karena kita mau fokus ke acara hari Jumat Agung. Jadi please take note untuk KTP akan diliburkan di Kamis ini. Biasanya kita ada di 34 jam 7:30 ada berdua di barat dan satu di timur, tapi untuk minggu ini KTP diliburkan. Nah, lalu ada yang spesial seperti yang sudah disampaikan karena sudah kita tahu semua bahwa di hari Jumat ini adalah Jumat Agung. Nah, lalu Jumat Agung ini ibadah tetap diadakan di hari Jumat. Jadi hari Jumat ada ibadah jam 10.30 dan teman-teman diharapkan kehadirannya untuk on time di ibadah Jumat Agung ini, karena di ibadah Jumat Agung ini kita akan kedatangan tamu spesial, yaitu tamu yang kita tunggu, tamu yang luar biasa sekali, yaitu 20 anak dari Panti Asuhan Samaria. Nah, sedikit info, kalau beberapa minggu ini kita sudah mengumpulkan beberapa sumbangan untuk anak-anak dari panti asuhan ini. Tapi buat teman-teman, kemarin sih udah di list, rata-rata udah hampir full. Oke, untuk listnya udah fulfill dan puji Tuhan ya, kita kasih tepuk tangan yuk. Jadi untuk sumbangannya puji Tuhan sudah lengkap. Tapi buat teman-teman yang mau ngasih berupa masih bisa. Ya, jadi buat teman-teman yang tergerak untuk memberikannya mungkin berupa uang, bisa ditransfer ke rekening gereja tadi yang ada di depan kalian, dan tolong diberikan angka 3 ya di akhir nominal dan diberikan keterangan Good Friday. Jadi sekali lagi saya mengingatkan untuk acara Good Friday ini ibadah Good Friday, ibadah Jumat Agung diadakan hari Jumat jam 10.30 di tempat ini dan teman-teman diharapkan datang on time dari jam 10.30 karena kita akan kedatangan tamu-tamu dari Panti Asuhan Samaria sekitar 20 anak. Nah, buat teman-teman yang masih ingin
mobil, kunci mobil Suzuki. Nah, untuk pemiliknya bisa tolong hubungin saya atau Ibu Lili atau ya siapapun deh ini kuncinya ya. Jadi mungkin teman-teman yang merasa kehilangan ini sudah dari minggu lalu teman di kursi. Oke. Sekian pengumuman, saya kembali ke Ibu Lili. Puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu saudara-saudari yang sudah hadir on-site ibadah bersama-sama pada hari ini. Saya percaya bahwa saudara sekalian diberkati oleh Tuhan, dan saya bersyukur bahwa saudara mengingat dan menguduskan hari Sabat, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, karena untuk itulah kita diciptakan, ya, menjadi keluarga Allah. Kehadiran Bapak Ibu saudara sekalian di dalam rumah Tuhan akan saling menguatkan satu dengan yang lainnya sebagai satu tubuh Kristus, dan itu penting. Jadi saya mengundang saudara-saudara yang mungkin mengikuti secara online, berikanlah waktu, ya, berikan waktu, tenaga, ya, untuk bisa datang bersama-sama, berkumpul bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus, dan kita boleh saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Bahkan kita bisa melayani dengan apa yang sudah kita punya. Kita bisa memberikan waktu kita, talenta kita, bahkan harta yang sudah Tuhan berikan, percayakan kepada kita. Puji Tuhan. Shalom, apa kabar seluruh jemaat SAF yang terkasih? Saya berada di sini dan membawa sebuah bunga yang khas dari tempat atau dari negara ini. Anda bisa tebak semuanya. Ya benar, saya sekarang berada di Holland dan berada di sebuah kota yang bernama T Harte, yang kira-kira 97 km dari airport Schiphol, Amsterdam. Jadi kurang lebih seperti Malang dan Surabaya, semacam begitu ya. Dan saya ingin menyampaikan apresiasi saya kepada seluruh jemaat yang telah bekerja keras untuk acara yang kita akan adakan minggu depan. Jadi apa itu? Minggu depan hari Jumat kita akan mengadakan ibadah Jumat Agung, di mana kita akan mengundang dari satu panti asuhan, namanya Panti Asuhan Samaria, dan kita akan bersama-sama beribadah dengan mereka. Tim sudah bekerja sangat baik, ada tim antar jemput, ada saudara-saudara yang sudah menyumbangkan beberapa berkat, berbagi berkat bersama dengan mereka, sukacita bersama dengan mereka. Dan tiba saatnya Jumat kita akan berjumpa in person dengan mereka, di mana kita kemudian belajar mendengar apa yang menjadi kerinduan, pergumulan, dan cita-cita mereka. Dan melaluinya kita pun bisa mendoakan mereka. Dan syukur kalau Tuhan menggerakkan saudara untuk melakukan lebih jauh lagi. Percayalah, saya percaya sebagai gembala, saya tidak akan pernah takut jemaat untuk melakukan sebuah kebaikan. Karena Tuhan tahu semua yang kita kerjakan untuk kerajaan Allah. Dan itu sebabnya saya juga mengajak seluruh jemaat untuk hadir pada Jumat Agung jam 10.30. Hadir bersama-sama untuk mendengar kesaksian pujian dari anak-anak di panti tersebut dan mendengarkan bagaimana kita bisa mendoakan dan membantu mereka. Jangan lupa juga pada hari Minggu hadir juga di dalam perayaan Paskah, kebangkitan Kristus. Yesus sudah bangkit buat kita semuanya, dan itu menjadi pengharapan saudara dan saya. Kalau dia tidak bangkit, semua iman kepercayaan kita sia-sia. Demikian kata Rasul Paulus. Itu sebabnya jangan sampai saudara melewatkan hal-hal yang istimewa di dalam perjalanan iman kita bersama-sama. Saya menunggu saudara hari Jumat dan minggu depan. Dan Tuhan Yesus berkati. Terima kasih semua yang sudah melayani hari ini, dan seluruh jemaat yang sudah hadir pada hari ini. Tetap setia dan semangat sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Mana Pak Agus tinggal di rumahnya itu adalah seorang suami istri adalah hamba Tuhan, dan dulu pernah menjadi misioneri di Sulawesi selama 10 tahun ya. Dan mereka adalah hamba Tuhan yang sangat berdedikasi. Mereka sudah pensiun, orang yang sudah cukup lanjut usia, jadi Tuhan berikan mereka kekuatan kesehatan juga. Puji Tuhan. Kita akan berdoa untuk menutup ibadah pada pagi hari ini. Amin. Haleluya.
Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kami bersyukur ya Tuhan buat firman-Mu yang Engkau sudah sampaikan melalui Ibu Emi pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, Engkau menolong kami, Engkau menjamah hati kami, biarlah benih firman-Mu tertabur dalam tanah hati kami dan bertumbuh berbuah ya Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang bermurah hati oleh karena kami memiliki Allah Bapa yang murah hati kepada kami dan murah hati kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau juga. Tuhan, pakai hidup kami agar hidup kami menjadi berarti di dalam Engkau ya Tuhan. Keselamatan yang Engkau berikan kepada kami tidak percuma ya Tuhan, tidak sia-sia Engkau menyelamatkan kami, tetapi kami menjadi berarti di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat keselamatan, pemberian-Mu, anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami tidak hanya mau mencari harta dalam dunia ini, tetapi kami mau menginvestasikan harta kami di dalam kerajaan surga. Engkau pakai kami ya Tuhan, rencana kami untuk memberkati panti asuhan Samaria yang akan kami adakan pada Jumat Agung tanggal 29 Maret. Mari Tuhan, Kau menolong kami untuk dapat mempersiapkannya dengan baik. Berikan cuaca yang baik ya Tuhan. Kau menolong anak-anak yang akan datang dari panti asuhan tersebut dengan para pengasuh mereka, berikan mereka kekuatan kesehatan juga. Demikian juga dengan setiap jemaat yang terlibat dalam pelayanan ini. Satukan hati kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk ibadah kami minggu depan untuk merayakan Paskah. Tuhan, biarlah sukacita Paskah memenuhi hati kami sekalian. Kau menolong kami untuk dapat berkumpul bersama-sama beribadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Jika ada di antara jemaat yang sakit, mari Tuhan Kau jamah dan sembuhkan ya Tuhan. Kau berkati setiap pekerjaan studi yang dilakukan oleh jemaat-Mu ya Tuhan. Setiap tantangan yang mereka hadapi, kiranya mereka menemukan jawaban daripada-Mu tepat pada waktunya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam pimpinan-Mu. Engkau pakai kami dimanapun kami berada. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mengangkat tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah seluruh berkat Tuhan ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, menyertai kita sekalian sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin.